Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu setia dan tidak pernah mengingkari janji-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Engkau telah menolong kami melalui segala aktivitas kami. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera, dan karya Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 45-46. Tertulis demikian. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, Nazaret pada waktu itu dipandang sebagai tempat yang mempunyai citra yang rendah dan buruk. Pandangan yang negatif menempel pada kota Nazaret. Inilah alasan mengapa Natanael terkejut ketika Filipus mengatakan bahwa Yesus Sang Mesias datang dari Nazaret. Di dalam ayat yang baru saja kita baca, Natanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Sebenarnya Tuhan Yesus tidak datang dari Nazaret, tapi Ia datang dari sorga. Namun Ia membuat dirinya dikenal sebagai orang dari Nazaret. Mengapa Nazaret yang dipilih oleh Tuhan? Salah satu sebabnya adalah untuk menggenapkan nubuatan firman Tuhan yang disampaikan para nabi. Namun ada alasan lainnya, saudara, yaitu karena Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa Tuhan dapat memakai sesuatu yang dipandang buruk oleh orang untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat suatu negara, kota, desa atau tempat sebagai sesuatu yang bercitra buruk. Contoh nyata misalnya kota Meksiko yang dipandang sebagai pusat kartel narkoba, atau kota Marseille di Prancis yang terkenal sebagai kota yang banyak penyelundupan obat-obatan terlarang, serta misalnya Nairobi di Kenya yang dikenal dengan kota dengan tingkat kriminalnya yang sangat tinggi dan berbahaya. Tempat tinggal kita mungkin merupakan daerah yang dipandang tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak dapat bekerja menghasilkan yang baik darinya. Selain daripada tempat, saudara, secara pribadi, mungkin orang-orang memandang pribadi kita sebagai pribadi yang buruk, yang tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi Tuhan ingin kita tahu, saudara, bahwa Tuhan mau datang ke dunia dan memakai Nazaret, kota yang dipandang buruk, sebagai tempat yang dicap sebagai asalnya, untuk menyatakan bahwa dari Nazaret, sesuatu yang baik dapat keluar darinya. Begitupun diri kita, saudara. Tuhan dapat memakai diri kita, yang mungkin dicap orang tidak baik, dianggap orang tidak ada harapan, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang membanggakan, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, menghasilkan yang baik dan membawa hormat bagi nama Tuhan. Kuasa kehadiran Kristus dalam hidup kita dapat mengubahkan kita menjadi orang-orang yang mengguncang dunia, sehingga orang-orang lain dapat melihat karya Tuhan yang luar biasa yang bekerja melalui kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara adalah seorang penjahat, narapidana, seorang yang punya reputasi buruk di mata keluarga dan masyarakat. Mungkin saudara dipandang tidak lagi dapat diharapkan, tidak dapat menghasilkan yang baik. Dengarkan firman Tuhan.
Tuhan dapat memakai hidup saudara. Dan Tuhan mau memakai saudara untuk menjadi sesuatu yang baik dan mulia bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saudara, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mengerti bahwa pertama, Tuhan dapat memakai sesuatu yang nampaknya tidak baik untuk memunculkan karya kebaikannya. Yang kedua, Tuhan dapat memakai diri kita yang sudah dipandang rusak menjadi baik dan mulia. Dan yang ketiga, Tuhan dapat memakai situasi kita yang nampaknya tidak dapat diharapkan menjadi indah dan penuh pengharapan. Kehadiran Tuhan Yesus selalu membawa perubahan dan kebaikan. Kedatangannya membawa harapan, dan itu memberikan semangat dan sukacita bagi setiap kita bahwa kehidupan kita pasti akan menjadi baik dalam karya dan rencananya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami renungkan pada saat ini. Betapa sungguh luar biasa karya-Mu dalam kehidupan kami. Lewat kehadiran-Mu dan kedatangan-Mu ke dunia, dan lewat pemakaian Nazaret menjadi kota asal-Mu, sebuah kota dengan reputasi buruk, kami dapat mengerti bahwa dari yang buruk sekalipun Tuhan dapat memakainya untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Demikian pun ya Tuhan, lewat hal ini kami mengerti bahwa kehidupan kami dapat Tuhan pakai untuk membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Citra kami yang buruk, citra kami yang tidak baik dapat Tuhan ubahkan, dan Tuhan dapat memakai kehidupan kami menjadi mulia, indah dalam karya-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berbicaralah terus ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin memahami akan kehendak-Mu. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menyembuhkan dan memberikan jalan keluar. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berputus asa Tuhan berikan kembali semangat, iman, dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.